Kenapa? Kamu nggak suka bubur ayamnya? Suara Alia terdengar lembut di telinga, tetapi justru terkesan menusuk ke hati. Suka, Kak. Bubur ayamnya enak. Sisil meraih segelas air putih dan meneguknya perlahan. Saat ini lidahnya terasa kebas akibat rasa pedas. Kalau kamu suka, lain kali saya akan beli lagi untuk kamu. Sudut bibir Sisil melengkungkan senyum. Terima kasih, Kak. Tapi tidak usah repot-repot. Tangannya mengangkat kotak bubur dan berdiri meninggalkan tempat duduknya. Mau kemana, Sil? Kamu nggak mau sarapan bareng kita? Alia memandang gadis belia itu dengan senyuman. Maaf, Kak. Saya mau sarapan di kamar aja. Nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa, sih. Terserah kamu aja. Sekali terima kasih traktirannya. Sisil memilih meninggalkan sepasang kekasih itu. Ia pikir tidak mungkin memakan bubur super pedas itu di hadapan Juno. Ia tak akan sanggup, sebab memakan satu suapan saja sudah membuat lidahnya terasa kebas. Begitu tiba di kamar, ia meletakkan kotak berisi bubur ke lantai dan duduk di tepi pembaringan. Memandangi langit biru yang dapat terlihat dari jendela kamarnya. Seandainya Kak Arvin gak maksa Mas Juno menikahi aku, mungkin semua ini gak akan terjadi. Cukup lama Sisil menghabiskan waktu di kamar. Ia mengisi kesendirian dengan membaca Al-Quran. Hingga terdengar suara mesin sepeda motor yang menandai kepergian Juno. Barulah Sisil memberanikan keluar dari kamar. Ia memasukkan sekotak bubur ayam pemberian Alia tadi ke dalam kulkas. Ingin langsung membuang, namun tidak ingin mubazir. Ia akan membuat bubur beras sendiri agar dapat dicampur dengan bubur ayam tadi untuk mengurangi rasa pedasnya. Saat akan melewati meja makan, perhatian Sisil tertuju pada kotak tisu dengan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan di bawahnya. Tangannya terulur memindahkan kotak tisu. Ada secari kertas tertinggal dengan isi tulisan tangan Juno. Buat kamu beli perlengkapan sekolah. Sisil meraih uang pemberian Juno dan menghitung jumlahnya. Ada 2 juta rupiah. Namun, tak ingin dipandang sebagai benalu, Sisil memilih untuk tidak mengambil selembar pun. Suara ketukan pintu berhasil mencuri perhatian Sisil. Wanita muda itu langsung melangkah menuju pintu. Seorang pria tampak berdiri di sana dengan senyum ramah. Rumah Juno Wirawan. Iya, Pak. Jawab Sisil. Saya dari ekspedisi Maladewa, ini ada barang kiriman Pak Juno. Sisil melirik sebuah benda berbentuk kotak yang terbungkus kain berwarna kuning. Melihat dari bentuk kotaknya saja, Sisil sudah yakin jika itu adalah Dodo. Terima kasih, Pak. Tapi Mas Junonya nggak ada di rumah. Kalau ini dengan Mbak siapa? Iya. Saya Sisil, Pak. Maksud saya, keponakan Pak Juno. Ya sudah, kalau begitu saya titip aja paketnya, iya. Boleh, Pak. Setelah menandatangani nota penerimaan paket, sang kurir berpamitan pergi. Baru saja Sisil akan membawa Dodo ke dalam rumah, sudah terlihat kendaraan beroda 2 milik Juno memasuki halaman rumah. Ini barusan burungnya datang, Mas. Hanya itu jawaban Juno. Ia langsung membuka kain tipis yang menutupi sangkar itu. Dodo tampak bertengger ceria di dalamnya. Kasih slow. Diam kamu. Nggak ada yang ngomong sama kamu. Makinya kepada burung kecil dengan bulu lebat itu, lalu membawanya menuju balkon. Sementara Sisil masih mematung di tempat. Juno mendesahkan napas panjang sesaat setelah membaca sebuah pesan yang berasal dari Arvin. Lagi-lagi ia menerima pesan bernada ancaman dari sang kakak ipar. Juno bahkan merasa bosan, karena lelaki itu selalu menghubungi dirinya tanpa kenal waktu. Sialan ini orang. Makinya penuh murka. Namun,
Ia tak dapat berbuat banyak, sebab Arvin sangat licin bak seekor belut. Rekaman sialan yang membuatnya terpaksa menikahi Sisil selalu menjadi senjata andalah lelaki itu. Saya sudah transfer sesuai keinginan kamu. Juno mengirimkan pesan disertai bukti transfer sejumlah uang. Karena kesal, ia langsung menonaktifkan ponsel. Turun dari balkon dengan amarah tertahan di dada. Dia pasti kerjasama dengan adiknya untuk memerasku. Ya, tidak mungkin Sisil tidak tahu kelakuan kakaknya. Dia pasti hanya pura-pura polos. Juno menggerutu dalam hati. Pikiran negatif mulai menyelimuti pikirannya. Ia segera menuju kamar Sisil. Niatnya untuk memarahi istri kecilnya itu. Namun, saat telah tiba di depan pintu, ia mendapati Sisil sedang berjongkok di lantai sambil menghitung beberapa lembar uang pecahan seribuan. Gerakannya terlihat masih lemah, dan wajahnya sedikit pucat. Niat Juno pun urung. Amarah meledak-ledak dalam hatinya perlahan luntur. Gadis polos di dalam kamar itu, sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Sisil terlonjak saat menyadari kehadiran Juno di ambang pintu. Cepat-cepat ia menggeser beberapa lembar uang tadi ke bawah tempat tidur. Ada apa, Mas? Ia berdiri dan menghampiri sang suami. Entah mengapa Sisil selalu merasa merinding setiap kali menatap suaminya itu. Enggak apa-apa. Saya kesini mau kasih tahu kalau besok kamu sudah mulai sekolah. Ia berkata dengan nada datar. Seragam kamu sudah saya pesan dari pihak sekolah. Nanti sore saya ambilkan. Terima kasih, Mas. Maaf, saya sudah banyak merepotkan, ucap Sisil. Oh ya, kalau diizinkan, saya mau cari kerja sambil sekolah. Apa boleh? Terserah, itu urusan kamu. Balas Juno secepat kilat. Membuat Sisil menundukkan kepala. Baik, Mas. Sekali lagi terima kasih. Tanpa mengulur waktu, Juno segera beranjak menuju dapur. Langkah lelaki itu seketika terhenti saat melirik ke arah meja makan. Uang yang tadi ia tinggalkan untuk Sisil, masih utuh dan tidak selembar pun berkurang. Tidak mungkin Sisil tidak melihat uang itu. Meja makan yang tadi berantakan oleh piring dan gelas bekas Juno sarapan dengan Alia bahkan sudah tidak terlihat. Artinya, tadi Sisil sempat membersihkan meja makan. Selain itu, catatan yang Juno tinggalkan bersama uang tersebut sudah tidak ada. Kenapa dia tidak ambil uangnya? Ia bermonolog sembari menarik kesimpulan dalam pikirannya. Tak ingin menebak sendiri, Juno memilih menuju lemari pendingin. Perhatiannya pun tertuju pada kotak berisi bubur yang tadi diletakkan Sisil di bagian bawah. Ini kan buburnya Sisil. Kenapa nggak dimakan? Kurang syukur itu anak. Tambahnya dalam hati. Juno membuka penutup kotak bubur. Ada kerutan tipis pada kedua alisnya saat menatap bubur yang sama sekali tidak berkurang, selain bekas sendok Sisil tadi. Penasaran tentang apa yang membuat Sisil tidak menyukai bubur ayam pemberian kekasihnya, Juno mencicipi sedikit. Baru satu suapan saja sudah membuat Juno kabut. Kenapa buburnya pedas sekali? Menyambar sebotol air mineral dingin, Juno meneguk dengan tergesa demi mengurangi rasa pedas yang terasa mampu membakar lidah. Tiba-tiba sarapan bertiga tadi pagi terlintas dalam pikirannya. Meskipun tak begitu memperhatikan, namun ia menyadari reaksi aneh Sisil tadi sesaat setelah suapan pertama. Apa jangan-jangan Alia? Juno mencoba membuat kesimpulan dari semua hal ganjil yang ia temukan. Bubur ayam dengan taburan bubuk cabai itu terasa amat pedas. Agak mustahil jika Sisil sendiri yang menabur bubuk cabai ke makanannya. Juno pun bangkit dari posisi berjongkoknya. Menutup pintu kulkas dan duduk di sebuah sofa. Kemudian mengeluarkan ponsel dari saku celana dan mencoba menghubungi sang kekasih. Iya, sayang.
Suara ceria Alia menyapa telinga. Kamu di mana sekarang? Tanya Juno berusaha basa-basi. Aku lagi di rumah. Kenapa? Ada hal penting yang mau aku tanyakan. Soal apa, sayang? Balas Alia dengan manis. Ini soal bubur ayam yang tadi kamu beli untuk Sisil. Kebisuan terjadi selama beberapa saat setelah Juno mengucapkan kalimat itu. Kenapa memangnya? Tanya Alia masih dengan sikap tenang. Apa kamu masukkan sesuatu ke dalam bubur itu? Juno, kamu nggak sedang menuduh aku mencampur bubuk cabai ke bubur keponakan kamu itu, kan? Cecar Alia mulai tak terima. Sebelah alis Juno terangkat tipis dengan dugaan semakin kuat di benaknya. Bubuk cabai. Kapan aku menyebut bubuk cabai? Aku belum bilang apa-apa loh, Al. Bahkan aku nggak bilang kalau di buburnya Sisil ada taburan cabai. Kebisuan kembali tercipta. Mendadak suara Alia berganti dengan keheningan menegangkan. Bukan gitu, Juno. Maksud aku, kenapa kamu menanyakan itu ke aku? Jawabnya gugup. Aku nggak menuduh kamu, hanya bertanya. Dan seperti tebakan kamu tadi, barusan aku coba bubur ayam yang kamu beli buat Sisil dan rasanya terlalu pedas. Mana aku tahu, Juno, jawab Alia cepat. Oh, aku tahu sekarang. Apa jangan-jangan keponakan kamu bermaksud mengadu kalau buburnya pedas? Sisil nggak bilang apa-apa. Aku sendiri yang menemukan buburnya di dalam kulkas dan mencicipi sedikit. Punggung Juno bersandar pada kursi. Hela napas terdengar dari sana. Terus kamu pikir aku yang masukin bubuk cabai? Ujarnya seakan tak terima. Bisa aja Sisil sendiri yang tabur bubuk cabai ke buburnya, kan? Menurut kamu Sisil dapat bubuk cabai dari mana? Sedangkan kamu tahu persis kalau aku nggak suka makanan pedas. Jadi nggak mungkin ada bubuk cabai di rumahku. Hening. Alia kembali bungkam. Kenapa diam? Tanya Juno setelah beberapa saat Alia terdiam. Aku nggak tahu dari mana Sisil dapat bubuk cabainya. Bisa saja dia sengaja masukin bubuk cabai ke dalam buburnya supaya aku terlihat jahat di mata kamu, kan? Alia berucap panjang lebar dan berapi-api layaknya seorang korban. Kamu lupa kalau Sisil sengaja masukin garam ke teh yang dia buat untuk aku. Soal itu bukan salah Sisil, Al. Aku yang salah masukin garam ke dalam toples gula. Jadi sekarang kamu nuduh aku dan lebih percaya dengan keponakan kamu itu. Sisil nggak pernah ngadu apa-apa, Al. Aku menemukan sendiri tanpa Sisil beritahu. Hembusan napas Juno terdengar berat. Kesabarannya mulai terkikis. Kesal, ia lantas memutus panggilan tanpa permisi. Alia sempat melakukan panggilan ulang, namun diabaikan oleh Juno. Bahkan Juno sengaja menonaktifkan ponselnya. Setelah beberapa menit terdiam dalam kesendirian, ia bangkit dari duduknya. Meraih lembaran uang yang tadi diletakkan di meja dan segera beranjak menuju lantai atas. Begitu tiba di lantai atas, Juno mengetuk pintu kamar sang istri secara perlahan. Ia harus menunggu beberapa menit. Pemilik paras rupawan itu menebak bahwa Sisil sedang memasang hijab. Ya, gadis belia itu tidak pernah mau membuka hijab di hadapannya. Iya, Mas. Ucap Sisil sesaat setelah membuka pintu. Ini saya simpan buat kamu tadi di meja. Kenapa nggak diambil? Apa kamu nggak lihat? Tanyanya seraya menunjukkan lembaran uang di tangannya. Sisil terdiam sejenak sambil menundukkan kepala. Ia tampak menarik napas dalam-dalam. Lihat, Mas. Terus kenapa nggak diambil? Saya nggak mau tambah beban Mas Juno. Lagi pula uang itu terlalu banyak buat saya. Ini bukan buat jajan, tapi buat beli keperluan sekolah kamu. Saya tahu, Mas. Tapi saya nggak enak. Ia kembali menunduk setelah menatap Manik. Hitam sang suami.
Sorot mata tajam menghujam itu selalu mampu membuat nyalinya ciut. Belum lagi sikapnya yang dingin, sedingin gunung es di kutub selatan. Nggak enak kenapa? Saya sudah banyak ngerepotin Mas Juno. Saya nggak mau jadi beban untuk orang lain lagi. Orang lain. Juno menggerutu dalam hati. Bukankah ia bukan orang lain di dalam kehidupan Sisil? Walau bagaimanapun juga, secara agama mereka adalah sepasang suami dan istri yang sah. Meskipun keduanya sama-sama tidak menginginkan pernikahan itu. Kamu ambil saja buat beli keperluan sekolah. Kamu harus beli seragam dan keperluan lain, kan? Tawarnya lagi. Sisil hanya menatap lembaran uang yang disodorkan suaminya, tetapi masih ragu untuk menerima. Hingga akhirnya sebuah ide tercetus dalam pikirannya. Kalau begitu saya akan ambil uangnya, tapi bagaimana kalau saya ganti pakai tenaga? Anggap saja saya jadi pembantu di rumah Mas Juno. Dahi Juno berkerut tipis mendengar kesepakatan yang diajukan Sisil. Kamu serius? Serius, Mas. Kebetulan di rumah Mas Juno tidak ada pembantu. Jadi anggap aja saya kerja di sini. Nggak usah digaji, Mas. Saya bisa makan aja udah cukup. Entah untuk alasan apa, hati Juno terasa seperti ditusuk duri tajam mendengar setiap ucapan polos sang istri. Ya sudah, terserah kamu saja. Sudut bibir mungil Sisil terangkat tipis membentuk senyum, membuat sepasang lesung pipit yang menghiasi wajahnya terlihat sangat jelas. Selama beberapa saat Juno terpaku memandangi gadis di depannya. Percaya atau tidak, selama menikah, ini adalah pertama kali ia menatap Sisil lebih dari 3 menit. Tetapi, kemudian ia tersadar dan membuang jauh-jauh pikiran aneh yang memenuhi kepalanya. Oh ya, tadi kamu belum makan, kan? Tanya Juno, mencoba mengalihkan perhatian dari wajah imut istrinya. Saya lihat bubur ayam kamu masih utuh di kulkas. Belum, Mas. Maaf, bukannya nggak menghargai niat baik Kak Alia. Tapi, saya nggak terlalu suka bubur ayam. Cuma nggak enak bilang langsung ke Kak Alia. Dek. Satu lagi hal istimewa yang ditemukan Juno dalam diri Sisil. Ia memiliki akhlak baik. Bahkan tidak sedikit pun ia mengadukan perihal rasa bubur yang sangat pedas. Di balik usia muda itu, ternyata ada sikap dewasa yang mengagumkan. Berbanding terbalik dengan Alia yang sudah sangat dewasa, namun terkadang kelakuannya menyerupai gadis remaja yang manja dan terkadang egois. Ya sudah, nggak apa-apa. Bagaimana kalau saya antar kamu ke mall, sekalian makan dan beli perlengkapan sekolah? Nggak ngerepotin, Mas. Nggak, saya nggak ada kegiatan hari ini. Lagi, gadis belia itu tersenyum, membuat Juno langsung membuang muka. Tidak ingin terlihat bodoh seperti tadi. Luas dan megah adalah kesan pertama yang terlintas dalam pikiran Sisil saat memasuki sebuah pusat perbelanjaan. Matanya termanjakan oleh arsitektur bangunan dan mewahnya toko-toko yang ia lalui. Ia memandang satu persatu dengan penuh kekaguman. Tempat seperti ini tentu saja tidak ada di desa tempatnya berasal. Di sana hanya ada pasar kecil yang buka setiap pagi dan tutup di jam 5 sore. Kehidupan di kota dengan desa pun sangat jauh berbeda. Kita makan dulu, tawar Juno, mengingat Sisil belum makan apapun sejak pagi. Terserah Mas Juno aja, jawab Sisil. Sebuah restoran Jepang pun menjadi pilihan pertama Juno. Rasanya tidak apa-apa jika sekali-sekali mentraktir istrinya itu. Keduanya lantas duduk saling berhadapan di kursi. Kamu mau makan apa? Juno bertanya sambil menatap deretan menu yang tertulis dalam sebuah buku. Sejenak ia melirik Sisil yang tampak bingung. Takoyaki itu apa ya, Mas? Namanya kok serem. Juno hampir tak percaya mendengar pertanyaan polos istrinya.
Ia pasti sudah meledakkan tawa jika di restoran itu tidak dipenuhi pengunjung lain. Sisil terkesan kampungan, namun sangat lucu di mata Juno. Kamu belum pernah makan di restoran Jepang. Malu-malu Sisil menggelengkan kepala. Di kampung mana ada, Mas? Ada warteg sama warung bakso doang. Itu pun saya jarang ke sana. Oh. Juno mengangguk paham. Takoyaki, bukan taoyaki, jangan dipisah. Itu makanan dari tepung terigu dan ada potongan gurita di dalamnya. Sisil kemudian melirik menu lainnya. Semua menu yang tertera terasa sangat asing baginya. Kalau suujon itu menu apa? Tanyanya polos. Ya ampun, suudon, Sisil. Bukan suujon. Sisil mengatupkan bibir rapat. Ia tampak bingung dalam memilih. Semua menu terlihat sangat cantik dengan topping masing-masing. Kalau gitu saya ikut Mas Juno aja. Dari tadi kek. Juno lantas membuat beberapa pesanan. Keduanya menunggu selama beberapa menit hingga hidangan tersaji. Awalnya Sisil tampak sangat antusias, namun saat suapan pertama, ia langsung mengeluarkan kembali makanan itu dari mulutnya. Rasa amis yang tercipta dari makanan menyerupai daun berwarna hitam kehijauan benar-benar membuat perutnya terasa mual. Kenapa? Tanya Juno. Makanannya amis, Mas, ucap Sisil tampak ragu. Memang begitu rasanya. Kamu nggak suka? Bukan nggak suka, tapi nggak kuat makannya. Juno mendesah panjang. Ya sudah, tidak usah dimakan. Saya pesan yang lain saja untuk kamu. Akhirnya, Juno memilih memesan steak daging untuk istri kecilnya itu. Namun, lagi-lagi Sisil tampak kebingungan melihat potongan daging berukuran cukup besar. Ia bahkan sempat khawatir jika daging sapi tersebut masih mentah. Ini makannya gimana, Mas? Sini, saya potongin buat kamu. Sisil menggeser piring miliknya ke hadapan Juno. Lelaki itu memotong daging berukuran kecil agar memudahkan istrinya. Nih, jangan khawatir, dagingnya pasti matang itu. Iya, Mas. Terima kasih. Maaf ngerepotin. Menu kali ini cukup bersahabat dan enak menurut Sisil. Meskipun sebenarnya ia lebih menyukai makanan utama dari nasi. Karena tidak akrab dengan menu western. Usai makan siang, keduanya menuju toko perlengkapan sekolah. Sisil kembali terpukau oleh bangunan toko yang sangat mewah baginya. Deretan rak buku dan alat tulis menulis begitu lengkap dan tertata rapi. Semua tampak menarik dan bagus. Kamu belanja keperluan kamu dulu, saya mau ke sana sebentar. Juno menunjuk ke arah toko buku di depan. Iya, Mas. Silahkan. Begitu Juno menuju toko buku tersebut, Sisil mulai berkeliling ke sekitar. Memilih beberapa perlengkapan meskipun masih sedikit bingung dengan harga yang tertera. Brak. Keranjang belanjaan milik Sisil terjatuh hingga isinya terburai saat bertabrakan dengan seseorang. Sisil yang panik langsung memunguti belanjaan yang berserakan di lantai. Maaf, Mas. Saya nggak sengaja, ucap Sisil kepada lelaki yang bertabrakan dengannya. Nggak apa-apa, kok. Saya yang minta maaf karena nggak lihat-lihat, balas lelaki itu. Lalu membantu Sisil memunguti belanjaan. Ia lantas bangkit dan mengulurkan tangan untuk membantu Sisil berdiri. Namun, tentu saja tak disambut oleh Sisil. Baginya gadis belia itu, tidak baik bersentuhan dengan lawan jenis. Sehingga memilih bangkit dengan tangan bertumpu pada lantai. Terima kasih, Mas, ucapnya ramah sambil menundukkan pandangan. Sama-sama. By the way kamu lagi belanja perlengkapan sekolah, ya? Tanya lelaki asing itu. Iya, Mas. Kebetulan saya baru pindah dan besok hari pertama sekolah. Memang sekolah di mana? SMA Pelita.
Alis tebal lelaki itu tampak berkerut tipis. Wah, kebetulan sekali. Saya salah satu guru di SMA Pelita. Berarti besok kita akan ketemu di sekolah, ya? Apa? Guru di SMA Pelita? Jangan-jangan Mas ini kenal dengan Mas Juno, tebak Sisil dalam hati. Saya Niko. Senang berkenalan dengan kamu. Ia mengulurkan tangan, namun Sisil hanya merespon dengan mengatupkan kedua tangan di depan Niko. Nama saya Sisil. Akhlaknya luar biasa anak ini. Manis pula. Niko memandangi gadis belia itu penuh kekaguman.